Baik. Nah, itu Ustaz Falis ada. Afwan, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hababa ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa qulubil mu'minin wa qaraha ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan iman dan Islam untuk mewujudkan keimanan kita dalam wujud kita hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memberkahi kita dalam kehidupan kita. Dan tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah beserta keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali dibersami oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala yang sesungguhnya masih melanjutkan tema yang sudah kita bahas berserial ya tentang keluarga. Dan tema yang kita bahas saya teringat dengan sebuah ayat yang juga dikutip oleh Ustaz Dodi tentang di surat At-Taubah ya, tentang bagaimana cinta Allah itu harus lebih daripada cinta terhadap keluarga kita. Dan inilah sebuah tema ketika memang cinta terhadap keluarga menjadi sebuah fitrah ya, karena disebutkan dalam ayat lain dalam surat Al-Imran tentang betapa manusia ini diberi syahwat ya, keinginan atau hubus syahwat, kecintaan terhadap keluarga, terhadap harta-harta dan lain sebagainya. Dan itu sebuah fitrah yang memang Allah install ke dalam diri kita. Tapi ternyata ada satu cinta yang paling agung yang memang harus melebihi dari semua cinta, yaitu bagi orang beriman asyhubban lillah, yaitu cinta kepada Allah harus memang melebihi semuanya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Dan inilah pembahasan bagaimana kita memagari cinta keluarga menjadi sebuah cinta yang tentu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lanjut kita simak, kita siapkan diri kita, hati kita untuk menerima hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hikmah untuk kita semua sehingga mendapatkan keberkahan dalam kajian di pagi ini. Hadatul masykur. Baik, syukran. Jazakumullah khair ta'ala fi kulli hayatikum insyaallah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Wa ya mufahim Daud fahimna wa ya muallim Sulaiman alimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran tentu bagian dari sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi
bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh pembina, seluruh pengurus, seluruh jamaah, muhibbin, dan Bapak Ibu semua yang aktif di WhatsApp group maupun di kajian Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan hidayahnya tetapi juga iradah, inayah, kudrah, dan tentu maunahnya agar senantiasa kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan Islam kita ini sampai kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin Allahumma amin. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana adab cinta kepada keluarga. Tentu mencintai keluarga yang kita cinta bukan karena keterpaksaan ya dikasihnya itu, maka mau tidak mau harus kita cintai. Bukan. Tetapi lebih kepada kita memahami bahwa apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan, kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya kerabat, dan seterusnya, itu adalah bagian di mana kita bisa meraup bentuk cintanya Allah SWT lewat mereka. Mari kita perhatikan bahwa dalam kajian Hisnul Muslim, perisai bagi setiap orang yang memiliki keimanan dalam Islam, kita perhatikan yang di HP-nya ada aplikasi apa doanya. Coba kita buka aplikasi apa doanya. Di doa yang ke-25. Yang sudah ketemu? Buat yang belum, silahkan. Monggo, Mbak Mei. Doa orang tua ya, Ustaz? Betul. Memohon ampun untuk diri sendiri, orang tua, dan kaum mukmin. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana gfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua bapak ibuku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Barakallah. Jadi kalau kita gunakan doa itu doa di mana ayahanda Ibrahim menunjukkan kepada kita bahwa cintanya beliau, itu ayat 14 dari surah 14. Betapa cintanya beliau ketika meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana firli wali walidayya ya balil minina yauma yaqumul hisab. Ini bagian yang ketika kita pahami, maka kita bisa perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya. Akan tetapi sebelum itu, saya ingin kita juga memahami ada doa yang lain, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bermohon Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami ini keturunan yang saleh. Padahal kalau kita perhatikan beliau waktu itu masih belum punya keturunan. Perlu diketahui oleh kita bahwa beliau itu baru khitan pribadi
jadi dia potong sendiri kan syariat yang datang dari Allah. Itu beliau di usia 80 tahun. Kalau kita perhatikan, jangan dibayangin ya 80 tahun kayak model apa namanya, model kita sekarang gitu ya. Jadi eh, ketika Nabi Ibrahim itu memahami bahwa ada syariat yang eh, kita paham bahwa dipelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini eh, menjadi tokoh atau disebutnya sebagai Abul Anbiya gitu, atau disebutnya Abraham, itu banyak yang kemudian kita bisa pahami bahwa Nabi Ibrahim ini contoh teladan seorang ayah yang menjadi sangat luar biasa. Kita akan temukan banyak sekali ayat yang bicara tentang beliau. Makanya kemudian salah satu dari sekian banyak nabi yang kemudian pembelajarannya itu datang dari beliau. Kalau kita baca tuh Al-Baqarah 258, 260, Al-An'am 76 sampai 83, itu banyaklah bicara tentang apa yang ada pada beliau. Jadi ketika kita tahu bahwa punya anak itu kalau kita perhatikan itu ada beberapa catatan dari Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim ini dalam bahasa Aramaik ya itu punya keturunan yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Dan ketika kita tahu bahwa dia usia 80 tahun baru khitan gitu ya, kita bisa nanti cari beliau bagaimana 4 ekor burung yang dijadikan mukjizat oleh Allah Taala ketika bicara tentang kematian, maka disembelih, dicincang, kemudian jasadnya dipecah, sayap sendiri, kepala sendiri, badan sendiri, kaki sendiri, terus ditaruh di tempat bukit gitu. Tetapi Allah SWT mampu menghadirkan empat-empatnya langsung dalam keadaan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita paham bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pembenci berhala, maka mari kita lihat bahwa kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi bagian yang mesti menjadi pembelajaran buat kita. Sama-sama kita lihat surah Al-Anbiya, surah 21. Ayatnya yang ke-66, ayat yang ke-67. Jadi bab akidah ini menjadi paling penting untuk urusan keluarga. Jadi kalau kita berkeyakinan bahwa kita harus mencintai keluarga, maka persoalan-persoalan pokok seperti menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan, maka itu yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Ada yang berkenan mau baca? 6667 dari Al-Anbiya. Tafadhali, masykur. 6667. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Ya. Jadi kalau kita pahami bagaimana beliau memerangi kesyirikan, bagaimana beliau meyakinkan begitu banyak orang, bahkan kalau kita lihat beberapa ayat berkait sama upaya beliau untuk memberikan pemahaman kepada orang Babilonia ketika itu. Ya, tunjuk bulan. Lihatlah bulan. Bulan ini Tuhanku. Ternyata bulan tenggelam. Pertama bintang. Lihat itu bintang. Bintang itu Tuhanku. Ya. Maka bintang ketutupan sama siang. Siang itu ada matahari. Ya. Maka bintang hilang. Saya nggak suka Tuhan yang menghilang. Terus dilihat bulan. Bulan lebih gede daripada bintang. Maka bulan ini Tuhanku. Maka yang terjadi ketika itu
bulan itu Tuhanku, terus kemudian ternyata bulan tenggelam juga. Maka menjadi bagian yang kemudian beliau alaihissalam mengatakan bahwa aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Maka keesokan paginya matahari terbit dengan sangat terang. Maka dikatakan matahari ini Tuhanku. Maka ketika kita pahami bahwa matahari juga bukanlah yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi beliau ingin mengarahkan orang-orang Babilonia bahwa jangan mempertuhankan sesuatu yang pasti tenggelam, karena maghrib matahari juga tenggelam. Maka dikatakan aku tidak suka kepada Tuhan yang tenggelam. Maka dikatakan sebagai sebuah penanda keyakinan bahwa aku meyakini Allah yang memelihara matahari, bulan, dan langit yang ada bintang-bintangnya yang aku akan sembah. Maka ketika beliau memberikan pemahaman, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia. Ya, kalau Allah menerbitkan matahari dari timur, maka kalian terbitkanlah dari barat. Orang tersebut kebingungan dan tidak bisa menjawab balik. Ya, perdebatan ini adalah peristiwa di mana Nabi Ibrahim dibakar, yang kemudian Allah SWT berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Nah, kalau kita perhatikan ada begitu banyak ayat di dalam An'am misalnya, disebutkan bahwa dikatakan oleh Nabi Ibrahim bahwa ini Tuhanku ketika terbenam, yang tadi yang saya bilang ya dalam surah Al-An'am. Maka ketika matahari terbenam, Ibrahim mengatakan kepada bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sungguh aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukan orang-orang yang bersekutukan Allah. Dan banyak di dalam catatan sejarah gitu ya, ayahnya usianya 205 kalau dalam catatan. Nah, Nabi Ibrahim itu umur 80 baru baru khitan gitu ya. Kalau kita perhatikan mengutip bagaimana Ismail itu lahir dari, kan gini, Ibunda Sarah diajak melancong ke Mesir. Ya. Terus kemudian orang Mesir, raja di Mesir itu namanya Firaun. Kalau di Syam atau di Persia itu namanya Kisra. Kalau di Romawi namanya Kaisar. Ya, kalau di Islam namanya Sultan. Jadi jangan bingung kalau kemudian tiba-tiba dijelaskan seorang Kisra di Persia berarti raja gitu. Seorang kaisar di Romawi itu berarti julukan buat tanda tertingginya. Begitu juga dengan sultan di Islam. Jadi kalau kita lihat kok sultannya ada banyak, kok kisranya ada banyak, kok Fir'aunnya ada banyak, kok kaisarnya ada banyak. Iya, karena itu julukan untuk para raja. Nah, Bapak Ibu yang teman-teman SWT, mari kita lihat bagaimana perjalanan ayahanda Ibrahim dengan Ibunda Sarah yang tidak punya keturunan ini kemudian ke Mesir. Maka di sana adalah seorang hulu balangnya Firaun melihat Ibunda Sarah. Ibunda Sarah ini dalam catatan sejarahnya, beliau adalah wanita tercantik sejazirah Arab ketika itu. Kira-kira kalau cari yang padanannya di MK ini siapa gitu, kayaknya nggak akan ketemu. Gitu. Karena dia wanita tercantik sejazirah Arab ketika itu. Dan itu kecantikannya Masya Allah. Membuat Fir'aun menjadi menginginkan Ibunda Sarah. Jadi singkat cerita, Ibunda Sarah ini diinginkan oleh Fir'aun. Maka hulu balangnya melihat ada perempuan cantik bersama Ibrahim, bersama seorang pria,
maka ini kalau saya bawa perempuan ini ke singgasana raja, pasti saya dapat upeti, pasti saya dapat hadiah karena menghadirkan perempuan cantik. Maka benar bahwa ya bawa ke istana, saya persembahkan seorang wanita cantik. Dan betul Firaun demen banget sama Ibunda Sarah. Cantiknya sejazirah Arab. Gitu. Maka apa yang terjadi? Ibunda Sarah dijamu, terus kemudian Nabi Ibrahim ditanya, kamu siapanya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa Raja Mesir itu atau Firaun itu sudah terkenal dengan kalau diakui sebagai suami pasti dihabisi, pasti dibunuh. Maka dengan cerdik Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia adalah saudaraku. Ibunda Sarah marah itu, kok saudara sih bukan ngaku suami? Kalau saya ngaku suami, saya dibunuh. Kita kan saudara, saudara seiman, seakidah. Maka disebut sebagai bohong putihnya Nabi Ibrahim ketika itu ya. Dan ketika terjadi yang tidak mengenakan ya dipisahkan Ibunda Sarah dengan Ayahanda Ibrahim, maka dalam catatan sejarah dikatakan Ibunda Sarah itu mau diperlakukan tidak senonoh oleh Firaun. Tetapi karena kemurnian tauhidnya Ibunda Sarah, beliau hanya sekedar mengatakan, ya Allah, saya nggak sudi pria bejat ini menyentuh kulit saya. Maka apa yang terjadi? Firaun ketika ingin menggagahi Ibunda Sarah, terlempar dia. Dan kemudian badannya menjadi tidak bisa bergerak sama sekali. Akibat hukuman yang Allah SWT berikan kepada beliau. Maka kaget Firaun ketika itu, wah, kamu ini perempuan luar biasa nih. Saya belum pernah ini dapat perempuan yang kayak begini. Biasanya perempuan kalau dikasih harta apa segala macam, dijamin kehidupannya segala macam, biasanya langsung tergiur. Ini kamu kok malah nggak mau sama saya. Kenapa? Maka kemudian mohonkan kepada Tuhanmu bahwa tolong lepaskan aku dari sihirmu. Dianggap sihir. Karena kita tahu di zaman itu sihir kuat ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu keadaan itu. Ketika Ibunda Sarah saking baiknya, maka dimintakan kepada Allah, ya Allah bebaskan dia. Wah, sehat lagi, seger lagi. Namanya perempuan cantik, kinyis-kinyis begitu, maka dicoba usaha yang kedua. Terlalu indah untuk dilupakan Ibunda Sarah. Mau digagahi lagi, terlempar lagi. Sampai yang ketiga kalinya. Akhirnya dia menyerah. Saya ampuni kamu, saya maafkan kamu, dan saya akan bebaskan kamu. Saya nggak akan mau gagahin kamu. Terus dilepas, dikasih hadiah. Tidak hanya harta benda, tetapi diberikan seorang budak yang bernama Ibunda Hajar. Jadi sebetulnya Ibunda Hajar ini bukan budak dari kalangan orang-orang Ethiopia yang hitam, berkulit hitam, rambutnya keriting, pendek, degil gitu, enggak. Ibunda Hajar ini adalah budak terbaik. Budak terbaik itu jadi tawanan perang yang kemudian diperbudak. Jadi sebetulnya masih keturunan raja juga di sekitar di sana, di Afrika, tapi bukan orang yang hitamnya gitu ya. Jadi maka kemudian dibawa Ibunda Sarah pulang bareng. Jadi pulang bertiga tuh sampai ke Palestina. Terus kemudian Ibunda Sarah mempersembahkan budaknya, kan itu budaknya Ibunda Sarah ya, bukan budaknya Nabi Ibrahim. Maka kemudian dikawini oleh Nabi Ibrahim. Maka lahirlah Ismail. Itu usia beliau sudah 86 tahun. Ya, dalam beberapa riwayat. Itu. Nah, kemudian kalau dikatakan sebagai selir, maka sebagian mengatakan ini sebagai istri karena budak di zaman itu, budak yang kemudian tidak tidak harus dinikahi, gitu ya.
Jadi kalau dikatakan begini, ada beberapa Hajar ini seorang putri dalam literatur Muslim itu Midras Beresi Terba sebagian literatur Muslim menyatakan bahwa Hajar ini anak perempuan raja yang berusaha ngambil Sarah ya pada saat dia ke Mesir. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dia adalah seorang raja yang masih keturunan Nabi Soleh. Ayahnya Hajar kalah dalam peperangan dan raja menang perang itu mengambil Sarah kemudian hari yang tadi ya kemudian menjadikan Hajar sebagai tawanan dan pelayan di istana. Jadi dia budak terbaik lah begitu. Tetapi Al-Quran sendiri tidak memberikan keterangan mengenai perselisihan antara Sarah dan Hajar atau mengenai asal usulnya Hajar. Dalam beberapa keterangan hadis dikatakan bahwa diungsikanlah Hajar dan Ismail dari Syam, ya. Kemudian di tempat seberhentinya onta. Gitu ya. Jadi ketika Ibunda Hajar dibawa ke tanah Hijaz, jaraknya sekitar 1,5 bulan. Kalau dari Palestina, dari Syam, gitu ya, ke tanah Hijaz di Bekah. Maka kemudian yang ditanya oleh Ibunda Hajar ketika hendak ditinggalkan bersama Ismail, ya, nggak ada penghuninya, nggak ada apa-apa gitu. Maka Nabi Ibrahim langsung bawa ontaknya. Wahai Ibrahim, kau hendak kemana? Apakah kau hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada tanaman sedikit pun? Tapi Nabi Ibrahim tetap nggak jawab meskipun Ibunda Hajar bertanya berulang. Ketika ditanya yang kedua kali nggak dijawab juga, beliau tahu bahwa Ibunda Hajar yakin bahwa ayahanda Ibrahim ketika itu menjadi kekasihnya Allah. Maka dibalik pertanyaan, apakah Robmu yang memerintahkanmu melakukan ini semua? Maka baru Nabi Ibrahim mengatakan iya. Oh, kalau begitu pergilah. Sesungguhnya Robmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Maka ini menjadi bagian yang kemudian kita tahu air Zam-Zam itu kemudian muncul dari kakinya Ismail, gitu ya. Oke, ala kulli hal. Pada saat ditinggalkan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebetulnya tidak tega untuk menghadirkan kesendiriannya Ibunda Hajar dan Ismail di tempat yang badai pasir bisa terjadi. Serigala liar mungkin saja ganggu, ada perompak juga akan bisa melewati wilayah itu dan seterusnya. Ya, jadi sebetulnya tanpa pengawalan yang ketat maka ditinggalkan itu. Nah maka lihat ya bagaimana kekuatan akidahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah. Gitu, memohon kepada Allah. Yakni apa? Yakni ketika beliau minta ya Allah hadirkan keluarga yang diantaranya yang rajin sholat. Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini juga doa di mana kita bisa mencintai keluarga kita dengan cara seperti itu. Ya. Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap senantiasa menjaga sholatnya. Ya Rabb, perkenankan doa. Nah, kemudian yang tadi, Rabbana firli waliwadaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, berikan ampunan kepada kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Dan ketika kita membaca juga apa yang kita mintakan kepada Allah Taala untuk doa-doa kita, diantaranya adalah ketika kita baca surah 57 ayat yang maaf. Saya lupa itu ada di ayat berapa, tapi bunyi doanya kurang lebih begini. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah apa yang jadi amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ini ada bagian yang kemudian kalau Nabi Ibrahim itu senantiasa berusaha untuk taat kepada keluarganya, untuk taat kepada Allah,
itu ada doa yang kita jadikan sebagai doa iftitah atau istiftah. Ini wajah tu wajahiyya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman hanifan wa ma ana minal musyrikin. Gitu. Dan ini menjadi bagian yang setiap kita minta kepada Allah tabaraka wa taala sesuatu. Oke. Mari kita buka aplikasi apa doanya, doa yang berikutnya, doa yang kedua. Silakan. Ada yang sudah ketemu? Tadi Mas Nantar sudah ngasih linknya. Siapa yang sudah install? Ya, problem. Ini doa terkait orang tua ya. Ada yang sudah ketemu? Silakan. Nana Ude, Mangga. doa masuk dan keluar WC, Ustadz. Oh bukan, doa terkait orang tua. Afwan, yang tadi lagi berarti ya. Iya, Doa ke-24, 25. 25. Yang kedua. Yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tad wala wala Tajidid, zalimin. ya wala tazidis zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Surat Ya. Nuh 71 ayat 28. Baik. Syukran jazakumullah khair. Dan banyak sekali Nabi Ibrahim alaihissalam ini meminta kepada Allah, di antaranya adalah ketika beliau meminta buah-buahan, ya. Meminta buah-buahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga keluarganya. Ya. Kalau kita lihat tanah yang tandus seperti itu, kalau kita lihat kita buka surat 14 ayat yang ke-37. Ya udah, Enggak teh. surat Ibrahim ayat 37. Nah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat ya, rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. insyaallah. Jadi keyakinan itu yang membuat Allah Taala menghadirkan sekarang di Mekah itu buah-buahan bisa datang dari Taif, bisa datang dari Afrika Selatan, bisa datang dari Thailand, bisa datang dari berbagai tempat, dari Maroko, dari Tunis dan seterusnya. Dan itu kalau kita lihat buah-buahan di Mekah, pohonnya nggak ada tapi buahnya banyak. Kok bisa begitu ya? Nah itu salah satu doanya Nabi Ibrahim. Maksud saya gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kekuatan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang harus kita tiru agar adab kita tentang bagian yang kita pahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan adalah berdasarkan keyakinan setiap orang yang mau menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harus pahami secara tepat. Kenapa Nabi Ibrahim minta rezeki buah-buahan? Bukan makanan, bukan minuman, bukan kekayaan emas permata, bukan uang yang banyak. Ini pertanyaan karena penasaran tentang hikmahnya doa Nabi Ibrahim. Bahkan kalau kita perhatikan Al-Baqarah ayat 126, surat yang kedua. Ada yang mau baca nggak? Silakan.
Boleh, Ude. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Baik. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya." Kan kalau kita tahu Mekah itu bahkan pohon kurma saja jarang tumbuh. Di Madinah yang banyak, gitu kan ya. Tetapi bagaimana kalau kita datang ke penginapan kita, itu buah-buahan Masya Allah melimpah. Kok bisa begitu? Salah satunya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, artinya apa? Kemustahilan bahwa tempat yang kayak begitu aja masih banyak buah, artinya bukan terletak pada ketidakmungkinan adanya buah di tempat yang tandus seperti itu. Ya. Di sana itu nyaris tidak ada makanan yang berasal dari buah-buahan atau dari ubi-ubian atau dari biji-bijian. Maka kalau kita pahami makanan yang paling sehat apa? Buah. Dan ini semua para dokter, para pakar nutrisi mengakuinya sebagai sebuah hasil penelitian bahwa buah-buahan adalah makanan yang sehat dan menguatkan. Salah satu contoh misalnya hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dijamin tidak ada kelaparan kalau ada rumah yang punya kurma. Tidak akan lapar penghuni rumah yang punya kurma. Ustadz, kalau di rumah saya mah nasi, Ustadz. Saya bukan kurma, saya nggak suka sama kurma. Saya nggak menjadi masalah ya, Anda nggak suka sama kurma. Mungkin kurma yang Anda nikmati, kurma-kurma curah yang dari Irak, yang nggak enak dimakannya. Tapi kalau Anda tahu dari mulai balah, sampai rutop, sampai tamer, dari kualitas yang baik, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah, Sanlat kita 2026, gitu ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, milih kurma yang balah yang mana, yang rutop yang mana, yang tamer yang mana, gitu ya, sehingga kita bisa menyukai kurma. Bahkan nanti kalau perlu kita beli hais, gitu ya, beli apa? Kalau Mbak Din bilang jenang kurma, gitu. Kalau di kita bilangnya dodol korma, gitu. Nah, maka ada bagian yang kemudian sekali lagi keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah ini yang harus kita tumbuhkan dalam setiap diri. Kita sama-sama buka surat 28 ayat yang ke-57. Ada yang berkenan mau baca? Silahkan. Boleh lagi, Ude? Mangga. Mangga. Iya. 28 ayat 57. 57, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah yang suci, yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan, sebagai rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Insyaallah. Jadi atas karunia Allah, doa Nabi Ibrahim ini wujud. Mekah tidak ada yang pohon berbuah, atau nggak ada tanaman-tanaman yang datangnya dari hasil 4 musim dari negeri-negeri sekitarnya. Tapi didatangkan ke Mekah sebagai sebuah perwujudan berkenannya doa. Apalagi kurma dengan segala jenisnya yang banyak. Saya tahu 114 jenis kurma. Kalau kita belinya yang curah gitu, yang Irak gitu, yang embelenya di plastik-plastik itu mungkin gitu, yang murahan, mungkin secara taste ada yang nggak cocok karena mungkin terlalu apa kalau orang Jawa bilang nyetak, jadi lengket di tenggorokan gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu pernah ke Taif, kemudian
makan buah kakak, aduh itu buah kakak itu seperti kesemek, tapi kalau kesemeknya kita kan ada bedaknya gitu ya. Tapi kalau kesemek sana itu, kalau buah kakak itu adanya di musim apa? Setelah musim panas biasanya. Nah itu saya biasanya mudah-mudahan sih kalau pas ke sana kita bareng gitu kita cari buah kakak itu enaknya minta ampun, masya Allah. Tapi sekali lagi itu adalah bagian dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini kita pergi ke Mekah itu namanya buah itu, ih, masya Allah, berlimpah dan dikonsumsi di Mekah itu sebagai sebuah sebuah bagian doa yang pohonnya mungkin nggak ada, gitu ya. Ini sebuah bagian dari kebaikan yang Allah Ta'ala berikan, kedermawanannya, keberkahan, kasih sayang. Yaitu tanah haram itu tidak ada pohon yang tumbuh, tapi didatangkan buah-buahan dari sekeliling kota Mekah. Sebagai apa? Bentuk pengabulan doanya Nabi Ibrahim, ya, Khalilullah. Nah tadi dikatakan la'alakum tashkurun tadi, penutupnya surah Ibrahim yang ke-37 tadi, la'alakum tashkurun. Ini adalah tujuan dari doa Nabi Ibrahim tadi, bahwa rezeki buah-buahan kepada penduduk Mekah itu dan manusia pada umumnya adalah agar mereka mampu menghadirkan kesyukuran atas limpahan nikmat rezeki buah-buahan tadi. Maka bersyukurnya dengan apa? Balik lagi menegakkan sholat dan banyak beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya tujuan dari segala rezeki yang kita minta dan diberikan kepada Allah dalam bentuk apapun, ini seharusnya mendukung kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah, untuk menegakkan ketaatan. Ini perwujudan hakikat syukurnya itu seperti itu harusnya, gitu ya. Maka ada doanya Nabi Ibrahim lagi, Robbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ada lagi doa-doa yang Nabi Ibrahim yang kemudian kalau kita fahami gitu ya. Ada doa yang bunyinya wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya, qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan tsumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Dan kepada orang yang kafir pun aku berikan kesenangan. Sementara kata Allah, aku paksa mereka menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi itulah 6 setidaknya permohonan Nabi Ibrahim yang bisa kita amalkan ya, dalam kehidupan keseharian, menghadirkan cinta kepada keluarga kita. Ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doa yang paling sering kita mintakan kepada Allah. Nah, selain melengkapi apa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita buka sama-sama surat 25 ayat yang ke-74. Sama-sama kita buka. Ya udah, Maka 25 ayat 74. betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau kita mencintai keluarga, maka doa itu tidak pernah luput dari setiap apa yang kita mintakan kepada Allah. Ini sharing aja, bukan bermaksud apapun. Wala ria, wala ujub atau apa. Tapi saya ketika tidak tahu bagaimana harus melakukan perubahan terhadap keluarga. Nah, ini mumpung ada Teh Dian. Teh Dian tahu betul saya dulunya kayak apa gitu. Tiba-tiba dapat istri yang ya gitu deh gitu ya. Tapi kemudian saya berusaha untuk mendawamkan di setiap sujud sholat saya. Baik sunnah maupun wajib. Saya selipkan doa surat 25 ayat 74 tadi itu.
Nah, ini ada juga Mas Agus yang tahu kelakuan saya suka lompat pagar segala macam di zaman jahiliyah. Ya. Saya jadi bapak semang kos-kosannya, beliau ikut sama saya di Tebet. Tahu betul lah kelakuan saya kayak apa. Tetapi ketika melakukan perubahan-perubahan yang saya lakukan dalam konteks hijrah, maka alhamdulillahnya gitu ya, sekarang ada kawan-kawan. Nah, Mbak Nana juga tahu lah saya dulunya kayak apa. Sehingga saya merasakan bahwa perjalanan ini didampingi sama kawan-kawan. Ada Tedian, ada Mas Agus, ada Mbak Nana gitu ya. Yang tahu betul dulunya saya kayak apa, tapi karena berusaha untuk memohon kepada Allah SWT, tidak ada satupun sujud yang kemudian ketika saya mintakan kepada Allah, tepatnya mulai dari tahun 2000 awal. Ya, itu meminta kepada Allah, setiap sujud pasti saya selipkan doa tadi itu. Jadi meminta kepada Allah bahwa Rabbana hablana ya min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari doa itu maka muncullah anak-anak saya yang mencintai Al-Qur'an. Keluarga yang kemudian tiba-tiba istri minta berhenti dari kantor dan kemudian mulai menggunakan hijab gitu ya. Mbak Dian tahu tuh betapa seksinya istri saya dulu tuh. Mas Agus juga pernah kenal di awal saya nikah. Terus menjelma di tahun 2004 beliau minta berhijab. Saya persilahkan. 2012 beliau minta pakai niqab, pakai cadar. Dan saya nggak minta, saya nggak pernah mendidik beliau bahwa harus ini itu apa segala macam dan seterusnya. Enggak. Jadi saya hanya minta kepada Allah saja. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Nah, itu bagian yang luar biasa. Gitu. Dan buat saya adalah bagian yang tadi doa tadi adalah bentuk adab cinta kita kepada keluarga. Nah, kalau mau ditiru monggo silahkan gitu ya. Jadi tidak ada bagian sujud saya yang tidak melibatkan keluarga, tapi yang terutama orang tua dulu. Jadi kalau ada yang pernah perhatikan saya jadi imam gitu ya di beberapa sholat, biasanya agak panjang tuh doanya. Karena saya bacanya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus saya tambahin Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Jadi minta kepada Allah itu selalu itu. Sujud yang sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, doakan orang tua selalu setiap sujud dan doakan keluarga. Dan itu menjadi bagian yang inilah cara saya untuk mencintai keluarga. Sebab ocehan saya, nasihat saya, petuah saya, permintaan saya, permohonan saya, bentakan kata-kata saya tidak akan pernah didengar dan masuk ke hati kecuali Allah SWT menggerakkan hati kita sekeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat. Baik, tafadhol Mas Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini doa yang memang wajib dia hafal ya oleh semuanya anggota Majelis Keluarga Indonesia. Doa yang memang menghadirkan keluarga untuk sama-sama, sebagaimana yang juga sudah dijelaskan dalam kajian sebelumnya tentang jalan anggota keluarga masuk surga ya. Dan ini semuanya tentu berharap kita akan berjumpa kembali ketika mudik ke akhirat ini, kembali berjumpa Ya dalam keluarga kita, Ya Rabb. orang tua kita, anak-anak kita yang kita sayangi, cintai, itu saudara-saudara kita dan juga tuh para sahabat semuanya. Dan inilah doa yang bagi kita sebagai orang beriman tentu silahul mukminin ya, sejatinya bagi orang beriman itu adalah doa tadi yang mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita, semua doa kita. Dan kita tidak boleh ujub ya Ustaz ya, Betul. bahwa soleh kita apapun tidak mungkin bisa memberikan hidayah terhadap anak-anak kita. Karena Allah tadi yang disebutkan oleh Ustaz, jadi Allah lah yang membukakan pintu hikmah atau pintu hidayah untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Baik, silakan jamaah yang ingin berbagi rahmat, ingin bertanya atau sharing juga tentang Mau kekuatan nambahin juga kali ya. boleh.
Bu Dian Bekasi yang juga ini salah satu saksi ya dari Masya himpunan Allah. kita ini. Masya Allah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Aku juga cihuy kan udah zaman dulu wabarakatuh. Iya. bajunya kita sama-sama cihuy. Udah aku mau nanya nih. Siap. Udah kan tuh udah punya mantu 2 lagi. Aku Hmm. juga alhamdulillah udah 2. Menantu itu kan anak kita juga gitu Ude. Betul. Betul. Apakah Secara status. menurut Islam tuh batasannya gimana? Kalau kita mengingatkan mereka kebaikan terutama ya ajaran-ajaran agama yang yang perlu diluruskan gitu. Apakah sebagai mertua itu berkewajiban juga atau gimana gitu Ude? Ya itu Baik. sih Ude. Baik. Syukran, Ude. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Menantu itu anak kita. Jadi karena kita mengizinkan dia masuk ke dalam ranah keluarga besar kita, maka kita juga bertanggung jawab atas kesolehan menantu. Qadarullah wa masyafa'al, alhamdulillahnya Allah kasih saya mantu yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena dari mulai anak-anak itu SMP, saya selalu berikan pemahaman kepada mereka tidak boleh pacaran, tidak ada istilah pacaran di keluarga. Saya katakan kepada mereka, pokoknya kalau kamu ada laki-laki datang nanya ke rumah, arahnya ada atau nisanya ada, bapak langsung nikahin kamu saat itu juga. Berarti kamu sudah berani ngasih alamat ke orang yang kamu suka. Gitu. Dan bapak akan cuma tanya 2 hal. Tolong jelaskan 10 ayat Al-Quran dan 10 hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu aja. Saya nggak akan tanya duitnya berapa, maharnya berapa. Saya nggak akan tanya kerja di mana, berpenghasilan tetap atau tidak, apalah segala macam yang urusan sama dunia. Enggak. Saya cuma bicara bahwa hadirkan 10 ayat, dijelaskan. Jelasin ya, jelasin. Artinya apa? Dia harus hafal kan. Dan dia harus mengerti bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Artinya ya minimal harus ustadz lah, harus sekapasitas ustadz lah. Jadi alhamdulillahnya anak yang pertama mantu saya hafiz Al-Quran, mungkin gitu ya. Jadi kalau saya minta beliau, saya lagi pengen dengar, Bapak pengen dengar Ar-Rahman deh, yuk kita baca bareng-bareng. Itu Masya Allah, itu seru aja. Terus anak yang kedua, alhamdulillahnya dapat suami dari lulusan Madinah, gitu. Yang pasti hafalannya nggak mungkin cuma 5 juz, gitu kan ya. Nah ini bagian yang requirement-nya kita yang nentuin. Karena bagaimanapun juga saya nggak mau menyerahkan anak-anak saya ke tangan pria-pria yang nggak jelas, gitu. Jadi saya nggak urusan mau kerja, mau nggak kerja, mau apa segala macam. Allah Maha memberi rezeki. Maka apakah kalau mereka melakukan kesalahan di dalam beragama, kita nggak ingatkan, tetapi kita ingatkan. Itu karena itu tugas sesama Muslim kan ya, bukan masalah mertua, orang tua atau anak beranak, tetapi ini bicara tentang keimanan dalam akidah yang sama. Begitu. Jadi nggak usah nunggu menantu, orang tetangga aja kadang-kadang ya kita tegur, ayo Pak ke masjid gitu. Dan seterusnya. Jadi mengingatkan itu kan urusan umum ya. Tawasobil hak, tawasobil sober itu. Jadi kalau apalagi menantu yang kita sayang, kita kepengen kumpul lagi di surga sekeluarga ya, mesti jadi kewajiban juga itu. Jadi nggak usah sungkan bahwa dia dibesarkan sama besan kita gitu, nggak ada urusan. Bahwa ketika sudah jadi masuk keluarga kita, kalau orang Jawa bilang tuh jadi katang katut, gitu ya, jadi ajnabi, menjadi keluarga karena pernikahan, gitu. Seperti saya di keluarga Minang itu sebagai Sumando, gitu, sebagai orang luar, tapi sudah dianggap orang dalam. Gitu. Kalau di Padang, di tanah Minang biasanya tradisinya seperti itu. Nah, cuman kan nggak tahu tuh, udah banyak belum sih Abah Husairi yang mau tarekat pulang tuh.
kampuang nan Jawa di Mato gitu ya. Jadi kalau kita pelajari itu bahkan besan hanya membesarkan dia secara fisik, tapi kita bertanggung jawab juga untuk mengingatkan mereka ke jalan menuju surganya. Begitu tadi, punten. Lanjut Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau melanjutkan pertanyaan yang kemarin, Ude. Mangga. Kan kata Ude ada teknik berkomunikasi. Teknik kita misalnya sebagai seorang istri bertanya kepada suami atau suami ke Ya. istri. Itu gimana, Ude? Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Suami itu kan menjadi pemimpin, suami itu menjadi legitimator, suami itu menjadi kawam. Maka tidak semua orang, maksudnya kalau kata Pak Basofi Sudirman, tidak semua laki-laki gitu ya, kayak Ustadz Khalis, kayak Dr. Vicky gitu, kayak siapa lagi di sini, kayak Mas Nandar gitu, kayak Mas Agus, kayak siapa lagi nih, kayak Abah Huseri. Abah Huseri, tidak seperti Kang Wahid, tidak seperti siapa lagi nih, Pak Irawan gitu ya. Artinya gini, tidak semua laki-laki punya kapasitas dan kapabilitas yang sama. Tetapi begini, fungsikan mereka seperti sebagaimana mereka seharusnya. Jadi gini misalnya, ada pria yang kadang-kadang karena kelemahannya dia sebetulnya minder. Tetapi secara psikologi, mindernya dia itu muncul sebagai sebuah kesombongan, sebagai sebuah kemarahan. Contoh sederhana, kalau ada seorang bapak yang tidak bisa ngaji, gitu ya, kalau kemudian anaknya nanya ke bapaknya, gitu ya, Pak, ini bacanya gimana? Masa kayak begini aja kamu tanyain ke bapak, tanya ibu sana, padahal dia nggak tahu. Gitu. Dia nutupin kelemahannya dengan kemarahan, dengan kesombongan. Nah, itu ada secara psikologi orang yang seperti itu. Maka akhirnya Pak, setiap kali diusik soal agamanya, dia marah. Kenapa? Sebetulnya dia malu. Gitu. Sebetulnya dia malu. Tapi untuk nutupin rasa malunya, bukan nutupin kemaluan ya, nutupin rasa malunya itu, kemudian bagian yang kemudian dia munculkan sebagai sebuah kemarahan. Nah, itu secara psikologi ada orang yang secara apa istilahnya, kalau di Dr. Vicky mungkin bisa bantu saya. Ada yang namanya otak reptil di kepala kita itu. Otak reptil itu ketika dia merasa terserang, merasa terintimidasi, dia akan keluar sebagai reptil. Ya, reptil itu kalau keserang kan berarti langsung nyolot. Kenapa orang jadi sumbu pendek? Kenapa orang jadi gampang marah, gampang kepicu? Nah, itu biasanya ada banyak kelemahan yang dia punya, sehingga bagaimana komunikasi dengan orang yang seperti ini? Komunikasikan dengan pilihan-pilihan yang menenangkan dia. Contoh, jangan pernah nanya ke orang yang suka marah itu pilihan yang kosong. Jangan diberikan open-ended question. Abang, kakak, emas, cintaku, suamiku, belahan jiwaku, atau apalah panggilan sayang kita ke suami gitu ya. Jangan ditanya mau dimasakin apa, jangan. Model-model orang kayak begitu itu berikan pilihan ganda yang udah pasti dipilih salah satunya aman buat kita. Apa contohnya? Bang atau A atau Mas atau udah atau apapun gitu ya, sayang, Mbeb atau apalah gitu ya, mau diceplok, mau didadar, atau mau direbus telurnya. Sehingga dia punya kesempatan untuk menentukan yang ini. Misalnya dia lagi pengen didadar aja. Yes, makasih ya idenya ya. Kalau perlu pegang tangannya, cium tangannya. Ya. Pegang lehernya, kecup keningnya. Makasih ya selalu ngedukung aku. Ih,
cihui pokoknya. Saya mah kalau nggak ada suami model kayak begini mah nggak bisa ngapa-ngapain saya. Itu pasti wah ide juga dari situ. Saya nggak ngide apa-apa, cuma ngagongin doang. Nah, letakkan dia sebagai pemukul gong. Buat dia sebagai legitimator. Jadi nanyanya nggak usah ditanya mau apa, tetapi A, B, atau C. Sehingga kesempatan mikir dia pendek. Kalau mau apa itu ngeblanknya banyak. Apa ya? Kalau nasi, lauk itu, lauk favorit itu bisa berapa di keluarga kita? Oh banyak. Ada yang maunya sayur, ada yang maunya ikan, ada yang maunya ayam, ada yang maunya sapi. Mau sapi manis atau sapi asin, mau teriyaki atau mau yakiniku, kan gitu jadinya. Mau dicabein atau mau, dan itu panjang. Udah AA, Mas, Abang, cintaku negeriku. Aku mau bikin dendeng, sambal hijau atau sambal merah? Aku mau bikin, aku udah beli kentang. Sebaiknya aku bikin pergedel atau mashed potato. Jadi bagian yang kemudian ini kalau nggak digongin sama suami gue, I'm nothing. Nggak aku mah apa tuh gitu. Jadi buat suami itu sebagai legitimator. Jangan suruh dia ngide. Jadi jangan pernah seorang istri mengatakan, wah suami saya mah payah. Apa-apa mesti saya terus. Capek saya mah. Saya kan kepengen sekali-kali suami yang kasih ide mau bikin ini, bikin itu, apa segala macam dan seterusnya. Kan kepengen sekali-kali gitu apa segala macam. Ini mungkin kebanyakan nonton sinetron atau nonton apa telenovela kali ya waktu muda. Gitu. Nah, iya bikin bikin mangkak ya, bikin bikin mangkak suami. Iya nggak apa-apa. Jadi buat suami itu menjadi topnya kalau di rumah. Ah, saya mah kalau nggak sama suami mah, gitu. Tapi bukan untuk ngambil apa namanya antitesanya ya. Maksudnya gini, ah suami saya mah keren banget rajin olahraga dia, padahal dia males. Itu ngeledek loh itu. Jangan. Lihat aja badannya, oh masya Allah, bagus banget badan suami saya. Ah itu ngeledek itu. Jangan digituin. Tapi justru jadikan dia sebagai legitimator, sebagai pemegang kuasa tertinggi, gitu. Contoh misalnya, istri mandiri itu kecelakaan keluarga. Jadi jangan terlalu mandiri. Biarkan suami itu punya peran meskipun cuman sekedar, gitu, cuman sekedar melakukan sesuatu yang nggak penting banget. Contoh, misal, kunci aku yang bawa atau Mas yang bawa atau abang yang bawa atau udah yang bawa. Sepele lah, tinggal bawa aja, apa sih repot. Ada sebuah pola keluarga yang saya benci, yaitu husnudzon. Kok dibenci Ustaz? Iya, husnudzon itu bahaya. Karena kalau sudah main prasangka, menganggap suaminya paham, menganggap istrinya paham, padahal enggak. Apa sih sulitnya kita komunikasi? Jadi terjadi kejadian bener nih pada pengantin baru. Mereka baru pindah ke rumah baru, mereka cicil gitu belinya. Si suami keluar dari garasi. Istrinya keluar dari pintu depan. Udah mereka berangkat, udah. Maka ketika sudah sama-sama duduk di mobil, udah tuh si istri menyangka bahwa suaminya nggak mungkin ninggalin rumah tanpa ngunci rumah. Suaminya juga menyangka gitu, husnuzon kepada istrinya bahwa pasti istrinya nggak akan meninggalkan rumah tanpa dikunci. Apa yang terjadi setelah 2 kilo muncul itu pertanyaan. Tadi kunci dibawa kan sayang? Loh, bukannya kamu ya? Iya loh, itu setelah 4 kilo balik lagi hanya untuk sebuah kunci. Gara-gara apa? Gara-gara husnuzon. Jadi jangan husnuzon. Check and recheck, biasakan ngobrol, komunikasi. Make sure sebelum berangkat, kunci udah kan?
Oh belum aku belum kunci. Nah kita yang kunci jadinya, santai jadinya, gitu. Jadi nggak ada bagian yang kemudian kalau kalau kita misalnya ingin suami kita menentukan untuk yang dia nggak bisa pilih, maka misalnya gini, kita mau jalan-jalannya ke Bali atau mau umroh, tuh kejebak tuh, gitu. Kira-kira kalau Ustadz Kholis nih ditanya, nanti liburan mau ke Bali atau mau umroh? Meskipun nggak ada Ustaz. duitnya, pasti milih umroh. Ngapain ke Bali? Gitu. Nah ini bagian yang kemudian seringkali orang kemudian, ya persoalan berangkatnya kapan nggak tahu. Tapi yang penting pilihan-pilihan itu letakkan kepada suami. Wallahu alam. Tedian. Kalau udah all out melakukan pekerjaan di rumah tapi masih tidak dihargai oleh suami, apa yang harus dilakukan? Konfirmasi. Konfirmasi. Misalnya, aku udah rapihin pot kembang di depan. Bagus nggak? Lihat sebentar aja, minta waktunya sebentar. Bagus nggak? Ini bagusnya yang warnanya bunganya merah atau biru ya? Supaya tetap dia memunculkan keputusan terakhirnya. Supaya itu bukan hasil kerja kita sendiri, tetapi itu adalah hasil kerjasama istri yang mengerjakannya dan suami sebagai orang yang menghargai. Kenapa lukisan Mona Lisa itu begitu terkenalnya? Karena Leonardo da Vinci membuatnya. Kira-kira kalau ada orang yang melihat sebuah lukisan, kemudian dia nggak tahu itu lukisan siapa, jadi ternyata sebuah apa namanya karya maestro sekalipun, kalau kemudian tidak ada penikmatnya, tidak ada yang mengatakan bagus, maka ya nggak bagus, gitu. Karena kalau cuma si pembuatnya yang bagus, ya bagus menurut dia sendiri. Kalau buat orang enggak, ibarat kita bikin makanan untuk kita jual. Kita mau bikin polanya kita sendiri atau polanya customer? Pasti ngikutin polanya customer. Jadi yang kita buat itu adalah ya, yang kita buat adalah keterlibatan suami. Nah, kalau itu boleh nanya Teh Nadia, aku mau kasih tunjuk sesuatu. Oke, misalnya nih, ambil sapu tangan, tutup sebentar mukanya, gitu, tutup mukanya sebentar. Diam ya, ikutin aku ya. Sosok dikasih surprise gitu, ya. Begitu dibuka, jangan ditanya, ada yang berubah nggak? Jangan, arahkan. Ini tadi aku yang kerjain. Menurut kamu gimana? Jadi pilihannya adalah menghargai dan menghormati. Nah kalau itu sering dilakukan, gitu ya, dan nggak usah expect lebih untuk urusan apa yang dia inginkan. Atau misalnya gini, saya sering kali dapat job ibu-ibu nih, dia datang ke suaminya bawa baju kuning atau biru. Yang mana menurut kamu yang aku mau pakai? Bagus yang mana? Yang kuning apa yang biru? Suami bilang, waduh ini jebakan. Kalau gue bilang kuning, tadi bilang norak, kalau dibilang hijau, ntar kayak apa, matu mongso gitu ya. Wah salah. Begitu ditanya, balik nyari aman sebenarnya pertanyaannya. Kamu mau yang mana? Orang ditanya kok malah nanya. Iya loh, salah lagi gitu kan ya. Terus begitu kita nanya, kuning lucu juga. Maksudnya biar kelihatan norak gitu. Lah dia yang ngasih, lah kita yang salah gitu. Ya udah kalau nggak mau pakai kuning pakai hijau aja. Ah susah. Suami dimintain begitu aja. Ayah tinggal. Tiba-tiba dia pakai oranye. Iya kan, jadi alah ini nyari perkara aja nih mah gitu. Jangan seperti itu. Jebakan Batman. Ini masalah jebakan istri bukan Batman yang ngejebak. Jadi
buat suami betul-betul merasa bahwa dia ditenangkan di rumah, dia ditenangkan, tidak dibikin stres. Karena suami itu atau para laki-laki itu pikirannya pendek. Kalau dalam dunia psikologi itu hidupnya dalam kotak-kotak. Jadi punya kotak-kotak masing-masing. Ini kotak istri, ini kotak anak, ini kotak keluarga, ini kotak. Dan dia akan menutup itu sebagai sebuah bagian yang ini udah ya, udah tutup, udah tutup, udah tutup. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu bukan kotak-kotak, tapi kaitan antara satu dengan yang lain. Itu koneksinya luar biasa. Gitu. Makanya siapa yang bisa multitasking beberapa hal? Perempuan. Karena kalau dari sisi udah Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, itu perempuan itu bisa multitasking karena ada struktur apa namanya otak yang kemudian membuat dia bisa berpikir banyak sekaligus. Kebayang nggak? Begitu bangun pagi itu langsung kesusun. Masukin cucian ke mesin cuci, rendem, terus habis itu keluarin daging dari kulkas, kemudian masak air, bangunin anak, bangunin suami. Jadi itu urutan yang tek yang sistematik. Yang kalau kemudian istri sakit nggak bisa dikerjakan sama suami. Karena suami mikirnya satu-satu, satu. Tapi kalau istri itu tak itu bisa. Tanya Bu Dwi Sundari itu. Tanya Bu Nini, ya. Tanya Uni yang tidak, wah hampir semua ibu-ibu semua. Itu bisa tuh ibaratnya tuh tangan kiri ngapain, tangan kanan ngapain, kaki kiri ngapain, kaki kanan ngapain. Itu di kepalanya udah kayak main catur tuh. 16 langkah ke depan udah tahu tuh. Tek. Praktis. Nah, bagian itu yang kemudian harus kita pahami bahwa ternyata suami punya kelemahan. Nah, itu yang kemudian harus dijadikan sebagai sandarannya adalah suami. Rasulullah SAW menyatakan bahwa seandainya boleh aku memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Dari situ kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik sama keluarganya. Aku paling baik sama keluargaku. Artinya Rasulullah SAW juga memberikan satu perimbangan tentang bagaimana sebuah keluarga itu dijalankan. Maka adabnya cinta keluarga, bagian yang kemudian kita harus menghadirkan menghadirkan kecintaan karena Allah. Insya Allah kalau kita mengerjakan kecintaan kita karena Allah itu nggak ada sakit hati sama manusia. Berharap pada manusia banyak kecewa, berharap sama Allah banyak bahagia. Allah alam. Bisawab. Alhamdulillah Ustaz, hari Kamis biasanya aneh nggak bisa panjang-panjang, jadi mohon izin karena masih ada kelas lagi, kita sudahi sampai di sini dulu. Atau lawaya kemajemain. Aku qauli hada, astagfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz Dodi yang sudah membersamai kita ya di pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal jariah untuk beliau dan juga untuk kita semua yang hadir. Jangan lupa untuk selalu meng-share kajian ini dan juga mengajak kerabat kita, saudara kita untuk ikut dalam majlis ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal yang juga lipat pahala untuk kita semua karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man dalla ala khair falahu ajrun mislu fa'ili. Ada orang yang menjadi fasilitator kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mendapat pahalanya. Jadi kebaikan yang sangat mudah sekali untuk hanya nge-share kajian ini. Sudah ada di YouTube dokumentasinya dan juga undangan kajian, karena setiap pagi selalu ada kajian. Alhamdulillah wa syukurillah kita dimudahkan untuk istiqamah. Mari kita sama-sama untuk ngajak semuanya untuk hadir. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, amal soleh kita yang Allah akan catat menjadi tabungan amal kita di akhirat kelak.
Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.